Ya, baiklah kembali lagi di Depods. Ya, di kali ini kita bahas lagi soal konten soal topik pembicaraan kita hari ini di Depods, masalah tentang literasi keuangan. Masih bersama Ajojo ya. Jadi kalau kemarin saya agak bingung manggilnya, kayaknya saya panggilnya Ajojo aja karena familiarnya dengan itu ya. Jadi saya panggilnya Ajojo. Halo Ajojo, apa Halo, kabar? Ya, alhamdulillah baik. gimana nih kegiatannya? Lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah lancar kegiatan, masih sebagai pegawai, saya juga bantu-bantu temen lah, merencanakan keuangan seperti itu, membantu konsultasi-konsultasi terkait dengan keuangan. Mhm mhm. Oke, nah, topik kita minggu lalu itu kan kita ngebahas tentang literasi keuangan, tapi yang masih istilahnya masih mendasar lah ya. Kita bicara tentang, cash flow, bukan minggu lalu sih, kita udah berapa ya, hampir 3 minggu ya, Betul, sekitar 3 mingguan. Di episode sebelumnya kita ngebahas tentang cash flow, ada cash flow-nya orang miskin ya, kemudian ada cash flow-nya orang kaya. Nah, di sini tuh, semenjak itu tuh saya ada pertanyaan besar gitu, yang sering juga dikeluhkan di obrolan-obrolan biasa di tongkrongan kayak gitu. Bisa nggak sih seorang karyawan itu menjadi orang kaya gitu? oke. Jadi pertanyaannya adalah bisakah pegawai ya atau Iya, pegawai karyawan atau karyawan lah, ya kayak kita menjadi inilah gitu. orang kaya? Iya, Nah ini, sebelum saya jawab, apa namanya, bisa atau enggak ya. mmm, Pertama kita, kembalikan dulu kepada definisi dari kaya itu sendiri. Ya iya, artinya, kaya itu menurut saya seperti apa, kaya itu menurut Bang Jamal seperti apa. mhm, Atau ada misalkan definisi kaya menurut istilahnya KBBI gitu ya. iya, Ya artinya, kita kembalikan dulu pertanyaannya, definisi kaya menurut Bang Jamal itu seperti apa? Nah kalau misalkan definisi kayanya itu adalah, bergelimang harta, kan otomatis berarti, ya kita bisa ngukur lah ya, iya, eee, hartanya berapa, kita dikatakan bisa kaya. mhm, Atau ada definisi lain, iya. seperti itu. Nah, kalau menurut KBBI, kaya itu, kata kaya adalah mempunyai banyak harta atau dalam kurung uang dan sebagainya. Jadi kita punya banyak uang artinya, itu dikatakan kaya menurut KBBI. Nah, Ya, menurut Ajojo sendiri definisi kaya itu seperti apa sih? artinya, kalau kaya ya, kaya itu ya seperti itu, bergelimang harta atau punya banyak uang. Tapi Mmm, kita tentu, istilahnya punya bisa saja kita punya definisi tersendiri. Kalau menurut kita kaya itu, ya saya istilahnya, sebagai pribadi ya, diberikan oleh Yang Maha Kuasa, tubuh yang sempurna dengan akal yang sehat. Itu iya, juga sudah sangat kaya sekali dan, iya, seperti itu ya. iya, Jadi, bisa jadi juga misalkan kaya itu adalah terbebas secara finansial, tidak banyak uang, tapi tidak ada punya hutang. ada kebutuhan apa saja kita Oh, bisa terpenuhi. terpenuhi, Iya, iya, ada masalah keuangan terjawab seperti mhm, itu. Atau dalam konteks yang lebih istilahnya, religi lah ya, katakannya kalau misalkan kaya itu bisa nggak kita sebutkan fid dunya hasanah. Bahagia di dunia, seperti itu. iya, Artinya, ketika kita ngomong fi dunya hasanah kita definisikan bahwa, itu kaya, ya nggak juga seperti ini. Kita fi dunya hasanah, tapi misalkan, contohlah misalkan HP rusak, eee, ya nggak ada solusi misalkan harus iya, pinjam dan sebagainya, atau heeh, untuk pendidikan anak misalkan nggak ada dan sebagainya, seperti itu. Jadi, definisi kaya dalam arti fi dunya hasanah juga, yaitu tadi kita bisa mendefinisikan kaya sebagai, eee, terbebas dari, masalah finansial, gitu. oke. Tapi kan nggak bisa dipungkiri, di dunia hasanah itu, bahagia di dunia itu impossible tanpa uang. Iya justru itu makanya, eee, dalam istilahnya dalam, ya gaya hidup lah ya, Iya, iya, dalam gaya hidupnya, dalam berperilakunya, maka ya sangat pas sekali jika kita definisikan kaya itu sama dengan fi dunya hasanah, artinya semua terencana. oke, Sehingga apa yang kita perlakuan kita terhadap uang itu membuat kita bahagia, membuat kita,
cukup meskipun itu sederhana lah seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya bisa atau enggak Sangat karyawan? bisa sekali. Nah, kalau sangat bisa berarti pertanyaan selanjutnya bagaimana Ya, pertama caranya? Masalahnya gini, karyawan itu gajinya flat. Katakanlah kita naik gaji setahun sekali. Naik gaji setahun sekali berapa sih, iya kan? Misalkan 5% atau 10% per tahun naik gaji. Dengan kondisi kita sebagai karyawan yang misalkan income-nya cuma gaji aja, untuk mencapai kayak titik kaya raya itu atau kaya itu eh, berapa lama gitu? ya baik. Jadi konteksnya dalam hal financial freedom atau merdeka secara finansial, pertama istilahnya kita harus punya basic skill terhadap uang, kemampuan mendasar terhadap uang. Yang pertama harus bisa menghasilkan uang, make Ya, money, oke. membuat uang ya. Dengan kita bekerja kan kita mendapatkan gaji, Ya, salah satu ya. contohnya Hmm, ya. Dengan kita ya lain-lain lah ya, nanti hmm. banyak sumber-sumber pendapatan itu banyak. Kemudian yang kedua keep money atau menjaga atau lebih kepada istilahnya mengatur pengeluaran, Oke. mengelola pengeluaran. Jadi kalau kita istilahnya belajar menabung itu bagus. Kita ngajarin anak menabung itu bagus. Tapi ajarin juga anak cara mengeluarkan uang yang benar. Ya, Bahwa uang itu dikeluarkan secara baik, secara benar, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak hanya menabung saja. Jadi keep money itu lebih kepada bagaimana pengeluaran itu sesuai, seperti itu. hmm, Kemudian yang ketiga, bagaimana setelah keep money, growth money atau menumbuhkan uang itu ya dengan berinvestasi. Itu skill dasar ya yang Oke. harus kita punya. Termasuk dalam istilah financial freedom itu ya dengan skill dasar itu bagaimana sih caranya? Berarti kita sebagai karyawan pertama harus punya dana darurat. oke. Dana darurat itu untuk apa sih? Untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Ya, Kayak HP kan ada umurnya tuh, hmm, harus ganti. Kayak ada bencana misalkan banjir, kayak ada saudara ya yang bersifat darurat menurut kita lah ya. ya, Bukan ya. berarti darurat itu sekarang pengen makan enak, itu darurat nih, enggak juga kan itu. Artinya kita bisa berbicara lebih lanjut yang porsi darurat itu seperti Ya, apa bukan sebenarnya. darurat weekend ya. Bukan. Kalau darurat Gitu. weekend, tiap weekend darurat kita. Yang kedua, tadi kan dana darurat. Yang Heeh. kedua itu harus terproteksi. Terproteksi itu ya Contohnya. contohnya kalau kesehatan ya, BPJS Ah, kesehatan, ya asuransi lah. ya. Asuransi sendiri atau proteksi sendiri itu ada 3. Ya yang mendasar, yang primer, Hmm, kemudian yang menengah, yang panjang lah ya. Contoh misalkan untuk asuransi penyakit seperti kanker dan sebagainya lah seperti itu. Tapi nauzubillah ya. ya. Kemudian asuransi jiwa juga. Kalau asuransi Hmm, jiwa ya relatif kepada kita misalkan yang istilahnya tulang punggung keluarga kan anak kita seperti apa seperti itu. ya. Lebih ke sana kalau Berarti asuransi. lebih oke. Berarti Jadi asuransi itu termasuk satu hal proteksi yang wajib gak sih? bisa dibilang seperti itu. Kalau gimana goalsnya juga sih hanya Ya. kita kan tidak hidup sendiri. Ya. Kita tidak hidup untuk diri sendiri dan tidak hidup sekarang. Cuma mengingat tadi menyesuaikan pendapatan sebenarnya pengen gitu dengan prospek banyak prospek apa sih namanya asuransi itu kan sebenarnya proteksi buat apa yang ditinggalkan lah ya gitu. Cuman ya tadi berhubung kita terbatas itu jadi kayaknya agak susah gitu kita mau ngambil apa misalkan asuransi satu gitu karena dengan pendapatan yang cukup pas-pasan itu kita nggak terlalu bisa banyak berbuat gitu. Ya kadang-kadang memang dilema juga ini tuh ada dana misalkan apakah ini kita pakai asuransi ataukah Hmm, ini diinvestasikan karena yang tadi yang pertama harus ada dana darurat, hmm, kemudian harus terproteksi, kemudian yang ketiga itu investasi ah, seperti itu. Jadi
kita memang kurang akrab dengan Investasi. istilah-istilah investasi, asuransi, Hmm. atau dana darurat sendiri malah seperti itu. Iya, karena, stigma kita tuh kayak udah negatif kadang kalau ditawarin semacam asuransi atau seperti itu, karena mungkin belum melek kali ya. Belum melek. Secara sebenarnya secara kegunaan tuh menurut saya sih berguna gitu, kita kayak apa ya, istilahnya kayak ya memberikan jaminan lah gitu untuk diri kita sendiri gitu. Iya, Dan sayangnya, kebanyakan orang tuh lebih berpikir ini sih, setahu saya, lebih berpikir saya keluar uang, ini uang saya harus balik lagi gitu. Padahal ketika dia membeli barang yang dia inginkan kan, barangnya rusak nanti ya kan, iya, dan uangnya hilang. Artinya dia membeli sesuatu yang ujung-ujungnya juga, turun harganya atau hilang bahkan kayak gitu. iya. Cuman terhadap asuransi, pemikiran itu belum belum nempel gitu. Ya, masih asing Iya, sehingga, sebenarnya yang udah kita pakai tuh kayak BPJS kesehatan kayak nah. gitu kan itu real, itu salah Ya, satu bentuk asuransi. padahal kita berlangganan Netflix tiap bulan nggak sadar kan keluar uang juga ya kan. Ya, Tapi apa proteksinya buat kita hanya untuk kesenangan sebenarnya. iya, Kenapa untuk hal-hal yang seperti itu belum melek gitu. betul sekali. Itu Nah, mungkin jadi, pelajaran pertama ya tadi, hmm, dana darurat juga sangat penting, kemudian asuransi sebagai proteksi, kemudian investasi. Tadi melanjut ya, bahwa financial freedom itu berarti, ya ada juga yang mendefinisikan, artinya pada usia tertentu dikatakan financial freedom itu di mana uang kita itu, apa artinya, uang bulanan kita itu ya cukuplah atau bisa hmm, dikatakan kalau kita sebagai pegawai, kita tuh udah bisa pensiun. Artinya aset-aset yang kita investasikan itu sudah bisa menghasilkan sejumlah uang bulanan yang kita keluarkan. oke. Contoh, kalau uang bulanan yang kita keluarkan misalkan 10 juta, 10 juta itu termasuk instrumen investasi, instrumen, kebutuhan bulanan pokok, kebutuhan lain-lainnya, katakan 10 juta. Nah, maka dikatakan financial freedom atau merdeka secara finansial itu, kita memiliki aset yang bisa menghasilkan uang 10 juta per bulan. Oke. Katakanlah udah plus inflasinya lah seperti itu. Mhm. Berarti berapa kita harus mengumpulkan uang sehingga hasil atau, ya laba atau keuntungan dari Bagi investasi kita hasilnya. itu senilai 10 juta. Ya, Katakanlah kalau 1%, kalau deposito kan rata-rata, 5 0,5% ya, atau setahun. 6% per tahun, Ya, 6% per tahun. Ya katakanlah kalau dengan P2P, dengan saham, dengan, obligasi, dengan aset-aset digital misalkan, itu bisa kita rata-ratakan 1%. Berarti untuk bisa financial freedom, kita harus mengumpulkan sejumlah 1 miliar. mmm, Seperti itu. Jadi, gambarannya yang saya tahu ya, baca-baca kaitan dengan financial freedom itu, kita bisa, terpenuhi kebutuhan kita dengan aset yang sudah ada, seperti itu. Artinya kalau aset ya kalau kita pegawai nih ya, bisa pensiun tuh di usia berapa sih? oke. Sehingga, kebutuhan kita itu terpenuhi dengan aset kita. Mhm. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah pensiun mau ngapain ya, kita bisa jadi filantropis, bisa jadi, ya kerja dengan sukarela, bisa istilahnya goals-goals kita itu apa aja sih seperti itu. Nah itu yang rame sekarang dengan frugal living, dengan minimalism, atau dengan gaya hidup lainnya yang artinya melawan arus konsumerisme lah gitu. Iya, Karena iya. negara kita itu sangat konsumtif sekali, Mhm. bahkan pernah jadi yang nomor satu konsumtif di dunia gitu. Negara paling Betul, konsumtif gitu. heeh, Berarti, untuk untuk seorang karyawan bisa kaya raya itu, kuncinya di cara dia ngatur uang. betul. Jadi tadi kalau prinsip kayanya itu adalah financial freedom, Mhm. merdeka secara finansial, berapa sih kebutuhan bulanannya? Nih kan Oke. seperti itu, 10 juta katakan. Itu kan tergantung masing-masing bisa Iya, iya. berbeda. Nah untuk 10 juta per bulan itu harus punya berapa sehingga bisa menghasilkan 10 juta. Katakan sederhananya 1%, maka Mmm, dari 1 miliar itu kan bagi hasilnya 10 juta. mmm, Nah berarti kita harus ngumpulin uang 10 juta.
Nah, cara orang mengumpulkan uang 1 miliar itu bagaimana kita sebagai karyawan? Nah, ada yang menerapkan berbagai ya gaya hidup lah, ada frugal Ya. living, minimalism, ada juga memang fokus nabung aja gitu. Membuat 100 juta pertama, membuat ya gitu 200 juta pertama kayak gitu. Oke. Balik lagi ke konsep yang sebelumnya ya, yang kita bahas Betul, ya, artinya, kunci dari semuanya itu, ya kaya tuh kembali masing-masing kan definisinya. Adapun tadi dari definisi KBBI, kaya itu bergelimang harta kan, banyak uang betul, dan banyak, harta lah gitu. Nah, tapi kan kaya dari masing-masing orang beda-beda. betul, Nah jadi, salah satu cara untuk bisa jadi orang kaya, katakanlah orang kaya, itu berarti dengan cara kita bisa mengatur uang. betul. Ketika Karena ketika kita kebutuhan bulanan kita itu udah bisa kita atur dengan baik tanpa minus, dan bahkan kita masih bisa nyimpen, berarti udah kaya belum kayak gitu? minimal kalau dalam definisi saya, kalau misalkan kita itu Hmm, sandwich generation itu kita punya beban misalkan orang tua, kita juga punya beban ke bawah anak kita. ya, Kita bisa memutus mata rantai sandwich generation, ya, itu juga sudah bisa dibilang kaya. Artinya kalau kaya tadi terbatas pada banyak harta, bisa juga banyak harta tapi sumbernya hutang semua kan ya, ya, itu ya, juga kurang itulah. Tapi lebih pas lagi kalau kaya ini ya tadi fi dunya hasanah itu. ya, ya. Nah, untuk fi dunya hasanah itu syaratnya ya financial freedom. Cukup kali ya, bukan kaya Cukup. sebenarnya, Nah, bahasa jadi halusnya lebih jadi cukup. gaya gaya hidup kayak yang menghemat, frugal Ya, ya, ya. frugal living, minimalism itu kan lebih kepada tujuannya bahagia, Oke. bahagia. Jadi kalau menumpuk uang saja kita malah lebih khawatir uang kita hilang, Iya. kayak gitu. Jadi Takut dirampok. kayak gitu. Jadi Iya, lebih ke iya. sebenarnya gaya hidup kita seperti apa, kemudian kebutuhan kita seperti apa, ya itulah yang seminimalnya kita istilahnya Ya. frugal living, kita menyetop frugal living aja jangan Hmm. sampai kita Mem jadi beban anak kita nanti udah Waduh. tua itu. Heeh, Iya jadi betul. ya syukur alhamdulillah sekarang misalkan orang tua kita enggak, karena berarti bukan sandwich generation ya. Tapi kalau misalkan orang tua kita sekarang misalnya bersubsidi dan sebagainya, yaitu kewajiban kita sebagai Iya. anak untuk membahagiakan. Hmm. Tapi paling tidak kita sebagai orang tua jangan sampailah saya mah anak saya kayak nanggung saya gitu. Iya, 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 iya. Stop lah, termasuk juga mendidik anak tadi. Iya. Tidak hanya dari menabung saja, tapi bagaimana mengeluarkan uang yang baik, Oke, yang oke. benar, seperti itu. Nah tadi kan dibahas tuh ada dana apa sih, dana darurat. Dana Betul, darurat itu kalau istilah kerennya, apa sih, saya pernah ditanya tuh dulu, waktu saya berwirausaha tuh, betul. "Runway kamu tuh berapa lama?" katanya. Istilahnya runway itu dana, berarti kan dana yang kita simpan, ketika kita tidak punya pendapatan, yang itulah bisa digunakan seberapa lama gitu ya. Betul. Nah ini, berapa gitu idealnya? Kita punya dana darurat itu cara ngitungnya gimana gitu? Sedangkan setiap orang kan beda-beda nih. Idealnya tuh kita punya 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 uang berapa dana darurat itu gitu? Apakah 10 juta, apakah 100 juta? Yang Oke, dikatakan dana darurat itu idealnya berapa gitu? oke. Jadi kembali juga ke apa namanya, persepsi kita terhadap dana darurat. Hmm, Tadi artinya dana darurat itu misalkan ya kalau kita pegawai nih, kan kita tidak tahu istilahnya yang kita kerjakan ini ya kalau dengan pandemi ini kan banyak orang yang PHK, hmm. banyak perusahaan yang sampai memangkas gaji karyawan Ya, 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 ya. untuk istilahnya ini turunnya 25%, ini turunnya 50. Realitas di luar seperti itu kita Ya, ya. alhamdulillah tidak. Ya teman-teman saya juga sempat ngalamin itu Nah, dan dia curhat. nah itu itu darurat kan? Iya darurat. Nah, jadi ukurannya idealnya ya ini sih bisa bikin masing-masing juga Ya, karena ya. kembali ke persepsi tadi dana daruratnya. Tapi idealnya kalau kita belum nikah nih, Hmm. dana darurat itu 6 kali kebutuhan bulanan. Jadi kita bisa bertahan 6 bulan ke depan gitu, Betul. tanpa pendapatan? Iya. Oke. Ya lebih lincah lah kalau kita sendiri Iya. belum nikah gitu ya. Lebih lincah sebenarnya. Katakanlah misalkan pendapatan 3 juta, Heeh. berarti dana daruratnya 6 kali 3. 6 kali 6 kali 3. 3, 18. Lebih ke kebutuhan bulanan ya. Ya, Kalau ya. misalkan dari 3 juta itu kebutuhan bulanan sebenarnya 2,5 berarti 2,5 kali 6 Ya, kayak gitu. kebutuhan pokoknya kan Kebutuhan yang pokok. harus terpenuhi kan. Heeh. Masa ketika darurat hedon ya kan.
Ya itu. Darurat kok disiapkan buat belanja shopping itu bukan darurat. Bukan darurat itu. Darurat mental. Oke. Kalau kita sudah menikah, itu Heeh. kan perencanaannya bisa jadi lebih kompleks karena ada istri. Istri Iya, kan iya. artinya bisa juga mendapatkan side job lah seperti itu. Tapi idealnya 9 kali lah kalau misalkan kita udah nikah. Jadi semakin ini Ya ada berdua semakin soalnya. berat ya. Jangan sampai ini konten memberatkan kepada anak muda yang mau menikah nih. Jadi kepikiran harus tambah ini katanya. Justru istilahnya mending kita prepare Iya. untuk istilahnya untuk pengamanan daripada setelah jadi malah pusing karena kebanyakan case itu apa namanya kalau broken kayak gitu tuh itu di ekonomi permasalahannya. Perceraian. Iya. Oke, kasus perceraian Kasus itu emang perceraian berapa itu- persen dari ekonomi gitu Wah ya? banyaknya Ya, hampir paling- 100% dari faktor ekonomi maka ini perlu dijaga betul nih Ya. seperti itu. Makanya anak muda sekarang harus lebih melek keuangan ya supaya rumah tangganya aman gitu. Jangan sampai udah mikirin pensiun tuh tahun sekian pengen aman tapi nabung enggak kan Iya. enggak lucu gitu. Oke. Apalagi ya istilahnya kita sebagai orang tua, sebagai anak misalkan yang sandwich generation, ya kita juga sebagai orang tua kelak jangan sampailah anak saya seperti itu. Berarti itu tadi ketika bujang 6 kali, Heeh. ketika punya istri 9 kali. 9 kali, ketika punya anak Nah kalau udah punya anak minimal setahun, 12 kali Ya. dari kebutuhan bulanan. Kalau setahun itu udah habis, belum dapat kerjaan juga. Kalau itu dulu ini ada kisah menarik, Ya. ada kisah menarik karena kan kondisinya pandemi nih. Heeh. Jadi katakanlah dulu dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis diceritakan ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah. Dia ya berkeluh kesah tidak punya uang sepeser pun untuk makan. Ya. Nah, lalu Rasulullah bertanya, kamu punya apa yang bisa dijual? Dia jawab, saya punya kain untuk selimut dan saya punya gelas untuk saya minum. Lalu Rasulullah melelang si dua barang itu ke para sahabat. Dilelanglah siapa yang mau beli ini. Ya, ada yang nawar 1 dirham. Ada gak yang berani 2 dirham? Akhirnya laku tuh 2 dirham. Nah 2 dirham ini Rasulullah menginstruksikan ke si laki-laki itu. Yang 1 dirham kamu belikan makanan buat keluargamu. Yang 1 dirham kamu belikan kapak untuk nyari kayu bakar. Gitu. Jadi artinya masa kita punya 12 kali dana darurat mau kita makan semua? Iya. Kan itu pelajarannya seperti itu artinya Mikir lah ya. kita gak harus sampai datang ke pemerintah minta itu kan kalau kita ada dana darurat. Ya, Kalau ya. dulu kan zaman ya abad ke-7 seperti itulah. Abad sekarang itu udah lebih modern, kita bisa mempersiapkan dana darurat seperti itu. Jadi kita tidak perlu kayak kalau misalkan ya kita misalkan datang ke mertua minta modal dan kan kurang itulah. Ya, Jadi lebih ringan ketika kita punya dana darurat. Kemudian ketika ada dana darurat itu ya alokasinya juga untuk menghasilkan juga dong seperti itu. Kalau misalkan memang sumber kita tuh memang terhenti karena misalkan kita di PHK atau seperti apa kan berarti kita harus dengan 12 itu bisa dibikin modal berapa. Kemudian bisa untuk hidup udah ada. Jadi mudah-mudahan lah seperti itu. Oke, berarti Paham lah ya konsepnya. Ya. Jadi Jadi selama 12 bulan itu ya artinya si uangnya jangan dipakai buat hidup aja gitu ya. Bisa sebagian dialokasikan untuk ikhtiar juga untuk mendapatkan pundi-pundi juga gitu ya. Oke, berarti ya itulah memang semakin naik kelas, maksudnya naik kelas itu jenjang kan kita tuh lajang, dari lajang menikah punya anak. Memang harus persiapan secara keuangan kita harus semakin matang gitu. Maksudnya harus semakin hati-hati dalam menggunakan uang, harus semakin mempertimbangkan lah gitu dalam penggunaan uang gitu. Nah, ya tadi kembali ya ke goalsnya. Ya. Artinya gaya hidup kita itu ya menyesuaikan dengan goals kita terhadap uang ini seperti apa. Gitu. Kalau sekarang
itu sudah marak ya. Kalau di Jepang kan memang sudah jadi budaya dan pola pikir minimalism itu. Di kita kan baru baru dalam bentuk desain interiornya dan Ya. sebagainya seperti minimalism itu. Kita tuh minimalisme malah jadi lebih boros kata saya. Karena apa? Misalkan nih rumah nih udah jadi, yang asalnya rumah ini rame, kan didekor tuh supaya jadi minimalis. Bukannya mengurangi pengeluaran, malah kita ngedekor nambah pengeluaran gitu menurut saya. Ya karena itu dari Apakah sudut itu salah dari sudut menangkap? dari sudut desain interior yang seperti itu, desain dari sudut kita minimalism dalam memperlakukan uang, dalam gaya hidup kita memperlakukan uang, minimalism itu justru yang barang yang kita nggak perlu itu dibuang. Ya. Kita misalkan dengan minimalism cuman butuh tuh 5 baju itu yang kita simpan. Ya. Selebihnya kita decluttering gitu. Ya, betul. Termasuk barang-barang yang penuh sesak itu sebenarnya kan dalam konsep minimalism itu membuat ruangan sesak dan ya kurang bahagia lah. Tapi dengan adanya space misalkan barang-barang itu nggak ada, itu menjadi ada ruang kosong dan kita bisa menjadi lebih bahagia lah gitu. Gak terbebani, ada sepeda 2 gak suka dipakai, kan beban sepeda beban. Tapi kalau itu decluttering kan nggak ada, ya nggak, kita bisa fokus ke hal-hal yang lain termasuk dalam perkembangannya sekarang minimalism juga terhadap gadget. Artinya kita berapa kali sih screen time dalam gadget misalkan ya. Ya minimalism digital juga ya kita menghindari media sosial, hapus. Sekarang udah marak juga seperti itu. Iya. Jadi ke pola pikir dan ke gaya hidup minimalismnya itu. Iya, tapi kalau memang kalau desain pasti mahal. Iya. Karena harus cuman ya gitu, kadang ada sentimen terhadap barang, ngerti gak sih? Pernah nggak kayak gini ngerasain, kayak misalkan sebenarnya dus ini tuh nggak bermanfaat di rumah tuh, tapi mau dibuang sayang. Contohnya dus laptop. Ya. Nah, dus laptop terus baju misalkan, baju bekas. Ya kan kita punya baju nih, padahal baju ini jarang dipakai tidur juga enggak gitu. Jarang, tapi nggak mau dikasih ke orang gitu. Dan saya sendiri tuh kayak gitu. Maksudnya mau menerapkan si minimalism ini cukup berat gitu untuk tahap awalnya, karena kita terbiasa dididik dari dulu itu, kayak beli baju harus yang besar biar kepake lama gitu kan. Terus kalau beli ini buat stok gitu, padahal kita cuman butuhnya tuh beberapa aja gitu, nggak banyak gitu. Nah, cara menghilangkan sentimen itu tuh ya memang kadang-kadang jadi cara yang paling efektif dalam minimalism itu kan yang tadi ya, decluttering. Membuang atau menyingkirkan atau mengurangi hal yang tidak terlalu barang-barang yang memang tidak terlalu dibutuhkan. Kayak kardus laptop, kardus barang elektronik. Kadang-kadang suka nanti butuh kan kayak gitu. Perasaan-perasaan seperti itu yaitu istilahnya normal, tapi ya dipertimbangkan kembali butuhnya itu ritmenya atau volume kebutuhannya itu apakah harian, apakah mingguan, apakah bulanan, atau kapan-kapan saja kan itu juga ya kayak tadi bukan berarti dengan minimalism itu nggak ada sepeda, nggak ada ini, itu kan bukan berarti seperti itu juga. Tapi kita mengukur diri. Kalau misalkan kardus seperti itu, ya untuk apa juga sih? Tapi untuk apa juga? Kalau kantong kresek lah ya masih mending, bisa buat buang sampah. Kalau kardus kan kita beli HP emang mau dijual lagi harus ada kardusnya. Ya kadang saya gitu, maksudnya suka sayang gitu kalau mau dibuang kan ini nanti bisa dijual lagi gitu. Kalau dijual lagi kan kalau nggak ada kotaknya harganya bisa turun. Jadi benar-benar tuh sampai sekarang tuh dus laptop aja tuh masih ada dari 2017 tuh masih ada sampai sekarang. Padahal secara gunanya gitu nggak ada gitu. Ya untuk hal-hal seperti itu tidak ada salahnya. Berarti di rumah itu, karena kalau misalkan kita nerapin konsep gaya hidup minimalis ya, di rumah itu berarti harus ada gudang. Ya tetap aja, tapi prinsip declutteringnya itu termasuk juga bukan berarti yang udah ada ya, tapi yang akan. Jadi ketika kita menerapkan gaya hidup minimalism itu mau beli barang tuh mikir dulu. Mikir dulu, artinya ini bisa continue gak digunakannya.
Kalau barang sekali pakai ya mending janganlah seperti Jadi itu. lebih ke minimalism sebenarnya lebih ke penerapan konsep yang lebih selektif aja gitu ya. Iya, Kita dalam pemilihan barang, memperlakukan barang, ya, terus terutama juga memperlakukan uang juga ya. ya konsepnya sederhana, Ya bukan berarti sederhana. apa namanya ngeret atau apa namanya Iya ya. bahasa bahasa intinya terlalu hemat seperti itu, Iya bukan ya. berarti seperti itu. Bukan Tapi berarti lebih kepada minimalis jadi pelit juga ya. lebih lebih kepada tujuannya itu bahagia. Iya Kalau ya. frugal living tadi jelas tujuannya lebih kepada menghemat sehingga bisa mengumpulkan sejumlah dana. Ini misalkan 1 miliar itu kalau misalkan kita mau capai 5 tahun harus berapa kita per bulan nyimpennya kan Hmm. gitu. Berarti harus 2 juta kah, harus 3 juta, harus 5 juta kah? Kalau Nah, misalkan kita 1 juta, 100 juta pertama tuh berapa tahun kayak gitu. nah, kira-kira efektif gak sih cara seperti itu? Kan apa ya? Ada pernah dengar ini nggak? Jadi konsep nabung itu tuh sebenarnya kayak bukan konsep yang terbaik gitu. Bukan konsep yang bagus karena nabung itu otomatis uang jadi ngendap kan Ya, dan dia jadi nggak bergerak gitu uangnya. Nah, dengan konsep kayak misalkan kita kan mau mencapai bisa dapat passive income atau uang tambahan senilai gaji kita katakanlah, otomatis kan kita harus punya sejumlah uang tertentu katakanlah tadi yang 1 miliar. ya, Untuk mencapai 1 miliar ini juga kan perlu waktu nih. Nah, betul. dengan konsep yang misalkan kita katakanlah yang sangat dasar sekali 1 miliar dibagi 60 bulan berarti kan berapa tuh nilainya. Nah, setiap bulan kita ngumpulkan segitu tuh kira-kira cara seperti itu efektif atau enggak sih? Betul. Jadi memang dalam konsepnya kita punya resource, waktu yang terbatas Ya. dan pendapatan juga yang terbatas. Ya betul. Gitu. Nah, mana yang harus kita dulukan gitu? Ya, jadi instrumen ketiga tadi setelah dana darurat, kalau ini kita udah terkumpul nih aman dana darurat, maka instrumen ketiga ketika kita menabung untuk ini, untuk menyisihkan istilahnya sampai dengan financial freedom itu, maka gunakan instrumen investasi Ah, gitu. jadi si uangnya nggak 100% disimpan lagi-lagi, Ya disimpan dalam bentuk investasi. tapi yang keamanannya juga terjamin. Ya dalam dalam prinsip investasi tentu istilahnya kalau dari jagonya investasi itu siapa? Warren Buffett ya. Ya, Itu, ya jangan disimpan dalam satu kantong lah, oke. jangan Jadi di kripto aja, iya jangan di ya, reksadana aja, tapi bagi-bagi. disebar, dibagi-bagi, Heeh. kayak gitu. Jadi kalau jatuh, jatuh semua. Enggak semua justru. Oh, enggak semua. Justru Iya, kalau misalkan, aset kripto jatuh ya udah, oke oke. yang lain enggak, seperti itu. Mhm mhm. Ya berarti kita harus melek juga tentang investasi ya? Betul. Oke. Nah, untuk berinvestasi itu berarti ini enggak sih kita dengan gaji kita yang sekarang itu bisa nggak sih kita investasi gitu katakanlah ada gaji yang ideal gitu untuk kita bisa mulai investasi sekarang itu? Apakah dengan gaji 1 juta misalkan sudah bisa? Ya, tidak ada patokannya ya untuk Hmm. investasi tadi, untuk dana darurat tidak ada patokannya. Gaji 1 juta pun bisa mulai berinvestasi. Hmm. Kata kuncinya ada di alokasi. Jadi tadi, Di teman-teman pembagian tadi ya? ya, teman-teman punya pendapatan tetap, kemudian pendapatan tetap itu dianggap kecilkah, sedangkah, atau besarkah itu kan relatif ya. Mhm. Tapi teman-teman jangan sampai menyisihkan dana darurat, menyisihkan dana investasi, menyisihkan untuk sodako, menyisihkan untuk orang tua dari sisa. Itu salah. Ah. Ini, jadi kata kuncinya tadi alokasi di awal. Jadi alokasi itu di awal. Kita pendapatan hanya 3 juta misalkan. Alokasi untuk orang tua berapa? Alokasi untuk sedekah berapa? Alokasi untuk dana darurat berapa kalau misalkan belum terkumpul ya? Alokasi untuk investasi berapa? Baru sisanya itu untuk kebutuhan bulanan. Di situ konsep decluttering, konsep apa? Frugal living-nya. Hematnya di situ. Nanti kalau eh, kebutuhan bulanannya hanya misalkan 1,5 juta, saya yakin cukup. Kalau misalkan itu masak sendiri di rumah, kemudian Mhm. ya diaturlah menunya dan sebagainya. Di situ konsep perencanaan perencanaan keuangannya daripada alokasi. Iya ya. Dan alokasi itu di awal. Jangan sampai kita untuk investasi sisa. Hatta 1 juta pendapatannya kita investasikan 100.000 sekarang misalkan atau 50.000 sudah bisa untuk
untuk posisi sekarang ini gitu. Ya karena udah banyak platform digital ya sekarang Betul. yang kalau dulu kan mungkin ada sekuritas kan lebih ribet lah ya kalau Ribet sekarang lah ya. harus buka akun Eee, saham dan Kalau sekarang sebagainya. udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diakses di handphone dan daftar Betul. juga pakai email aja gitu ya. Jadi Betul. deposit cuman 50.000, 100.000 gitu udah bisa. Nah, Memang karena belum belum melek aja gitu ya? belum istilahnya, belum apa namanya, belum akrab Mmm, belum mhm akrab mhm. di telinga kita kata-kata investasi, kata-kata dana darurat, kata-kata asuransi. Ini berdasarkan, data di apa namanya, pasar saham, pasar modal, penduduk Indonesia yang jadi investor di pasar modal melalui reksadana, melalui, saham, obligasi itu hanya 1,5% pada tahun 2020. Kecil ya? Sangat kecil sekali, baru kalau misalkan 270 juta hanya 200. 2 jutaan lah, 2 juta orang, banyak tapi kan kita memang penduduknya banyak. Kalau di Singapura itu sudah di atas 25%. Bahkan ini ya, di Amerika Serikat pada tahun 2017 aja itu apa, penduduknya yang, berinvestasi di pasar modal itu sudah lebih dari 50%. Artinya kalau di Amerika sana, investasi itu ibarat kita beli gorengan kayak gitu. Iya iya iya. Kalau di kita kan Sudah memang sangat biasa ya? sudah sangat biasa sekali, setiap orang tuh hampir setiap orang punya saham, gitu kayak gitu. Mhm mhm. Termasuk juga instrumen, proteksi asuransi seperti itu juga sudah kayak yang memang kewajiban, memang keharusan. Nah di kita, dengan podcast ini mungkin mengajak juga teman-teman dengan kemudahan teknologi sekarang, itu ayolah kita berinvestasi. Mhm. Intinya, kalau investasi ini gini, kalau kalau katakanlah, kita mendapatkan, gaji ya, kemudian gaji kita secara berkala setahun sekali kan suka naik tuh misalkan, kenaikannya itu 5%. Mmm. Sedangkan kebutuhan biaya bulanan pokok ya, kebutuhan pokok bulanan kita itu karena inflasi naik 10%. Nah, sebenarnya kondisi itu, kita tambah miskin sebenarnya. Nah, Iya. dengan investasi ini, itu sekurang-kurangnya bisa meng-cover inflasi itu. Atau Oh. selebihnya kita investasinya jago lah ya, itu bisa membuat kita, cepat financial freedom kayak gitu. Jadi si inflasi tertutupi sama bagi hasilnya investasi, Betul. oke. Nah yang terakhir nih, platformnya tuh apa aja sebenarnya yang bisa diakses nih? Mungkin sebagian juga, Debers nih di rumah belum tahu platform-platform apa aja, terutama mungkin nih yang anak-anak SMA, SMP ya, yang mungkin yang sekarang tuh udah dikasih kepercayaan sama orang tua, dikasih uang jajan. Kalau dulu saya nih, waktu SMP nih ya, saya cerita sedikit. SMP kan dikasih uang jajan. Setiap ada sisa uang tuh selalu dikumpulin buat beli, apa ya, barang-barangnya kayak misalkan mainan ataupun apa, gadget gitu ya, gadget kayak gimbot kayak gitu-gitulah. Atau misalkan dulu tuh pengen banget beli PS kayak gitu, terus beli komputer kalau udah SMA. Nah sebenarnya ada beberapa barang yang seharusnya dulu tuh mending nggak usah dibeli gitu. Nah malah seandainya saya dulu lebih melek waktu SMA misalkan ya, kan SMA kita sudah dewasa lah ya, Iya, katakanlah sudah punya KTP gitu kan, eee, pasti saya lebih memilih beli instrumen investasi dulu. iya, Sekarang sudah tinggal menikmati gitu kan, berapa betul, tahun sekarang, 10 tahun ke depan tuh, kita tuh sudah kayak, ya minimal pasti naik lah kalau 10 tahun ya betul. kan, nggak Mhm. mungkin masa kalau baru 30% mah nggak naik, nggak mungkin gitu kan 10 tahun gitu. Nah nah sekarang kan berarti tinggal nih dikasih tahu Ya, oke. platformnya apa aja sih sebenarnya yang bisa digunakan untuk ya kaum-kaum anak Investasi muda lah ya, untuk memulai ya investasi untuk lah ya. memulai Jadi, yang pemula, dalam konten ini kita lebih fokus sebenarnya ngajak teman-teman untuk memulai berinvestasi. ya untuk Karena melek lah ya. ya karena investasi itu ya relatif mudah lah ya. Mhm mhm. Dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, investasi itu, sangat mudah sekali dan tidak membutuhkan, apa namanya, eee, modal yang cukup besar, seperti itu. Jadi, eee kalau tadi investasinya itu mau di apa nih? Deposito kah? Kalau deposito Mmm, kan pasti misalkan kita harus masuk ke bank atau ke koperasi, misalkan ke mmm, itu bisalah ke mana-mana. Atau mau masuk ke platform peer to peer lending lah. Peer mhm. to peer lending itu jadi mempertemukan ada pemodal, ada yang melaksanakan usaha. Oh Itu relatif lebih apa namanya, lebih besar dalam hal bagi hasil. Hanya memang ada resiko dan juga itu tinggal milih aja atau ada
160 lebih dari daftar OJK yang itu peer to peer lending yang legal dan bagus lah seperti itu. Berarti itu sektorial ya? Sektorial. Oke. Itu bisa di 18% per tahun bagi hasilnya. Oh, bisa disebutin nggak platformnya apa? Contoh iGrow. Oh iya, iGrow. iGrow Ya. itu peer to peer lending yang legal lah ya. Kalau saham? Nah, kalau saham, reksadana, aset digital, kripto itu sekarang sudah sangat banyak dikuasai platform-platform seperti Bibit yang brand ambasadornya itu Deddy Corbuzier ya. Kalau saya pakai Peluang, Ajaib, Oke. Luna kayak gitu. Dan teman-teman bisa bedakan antara dalam hal berinvestasi ya, antara trading dan investasi. Kalau misalkan yang dimainkannya lah saham atau kripto ya, perlu membedakan antara trading dengan investasi. Kalau trading itu analisa yang digunakannya analisa teknikal. Dia harga berapa, kita harus ambil profit berapa. Kalau investasi, analisa yang digunakannya analisa fundamental. Oke. Kita mau simpen di aset apa? Kalau saham tuh saham apa? Ya. Jadi kalau kita prinsipnya investasi, kita nggak usah cek itu harga setiap hari, setiap minggu, nggak usah. Kita alokasikan dana aja nih, misalkan kita buka aplikasi Peluang sekarang. Kita masukin rutin deposit setiap bulan 100.000. Yang penting kita tahu perusahaan apa yang kita beli gitu. Ya di situ udah ada nih, udah direkomendasiin lah, udah enak, udah tinggal itu aja kan. Kalau saham mungkin yang lebih aman beli LQ45 ya. Ya kayak gitu. Yang sudah istilahnya sudah terjamin lah ya. Itu Ya. perusahaan yang istilahnya sudah dapat label gitu kan, sudah dapat label bagus gitu. Jadi kalau untuk kalau saya bisa ngulang waktu saya pengen beli gitu. Ya termasuk untuk cryptocurrency kan sekarang udah relatif aman lah, nggak mungkin istilahnya nggak mungkin ada crash sampai ke bawah sekali lah ya. Jadi kalau mikirnya trading turun 3%, waduh kan. Kalau kita mikirnya investasi udah lupain aja, anggap aja itu uang hilang seperti itu. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita cek sudah berapa dari 100.000 per bulan yang kita alokasikan itu. Misalkan buka aplikasi Peluang ya tadi ya. Peluang nih aplikasinya ini yang sangat mudah sekali. Saya pakai soalnya. Sama Ajaib sama Ajaib juga lumayan enak. Enak, lebih enak. Kemudian deposit 100.000 per bulan tuh rutin. Kan berarti kalau ditabung aja 100.000 sebulan dapat 1.200.000. Setahun ya maksudnya. Level anak SMA lumayan lah. Iya, lumayan. Jadi lulus SMA tuh 3 tahun dapat berapa tuh? Iya. Belum nanti imbal hasilnya, kalau kripto tuh kan bisa sampai 40% setahun. Ya tergantung juga memang asetnya seperti itu. Tapi itu bisa belajar sekaligus lah, bisa belajar sekalian karena yang masuk yang masuk koin yang masuk ke aplikasi tersebut juga pasti sudah istilahnya bagus-bagus lah. Kayak gitu. Sudah melewati filter lah ya. Jadi memulai dengan 100.000, memulai dengan 50.000 sekalipun, tapi rutin insya Allah. Oke. Akan ya untuk level SMA, untuk level kita ya masa enggak sih 100.000 aja kan? Iya. Kayak gitu ngebaso aja berapa sih? Buat sekali nongkrong aja kan kita udah keluarin 50.000 biasanya untuk sekali nongkrong. Dan itu lebih. Caranya sangat sederhana sekali. Aplikasinya tinggal di download, daftar pakai KTP aja, email, nomor telepon, itu kita sudah bisa langsung investasi dan itu legal karena diawasi oleh OJK. Jadi ayo ya kita sendiri, ya saya sendiri ya bergerak di sektor keuangan. Kalau misalkan butuh konsultasi, nih mau investasi, mau apa, ya memang kalau gampangnya kan ngikut sebenarnya, tapi juga jangan sampai terjebak banyak. Yang biasanya kalau yang kayak gitu kurang bagus juga kalau ngebuntut. Ngebuntut tuh kurang bagus. Karena kita jadinya mati gitu, otak kita jadi nggak berpikir, tidak menganalisa lah kasarnya. Jadi kalau ngebuntut ya kita ngikutin target orang gitu. Dan sedangkan setiap orang pasti punya target yang beda-beda gitu, belum tentu target yang kita ikuti itu cocok untuk finansial kita gitu ya. Kalau saya bisa ngasih saran gini, misalkan aplikasi Peluang untuk investasi reksadana, saham, di aset kripto juga bisa. Kalau misalkan untuk fokus di kripto misalkan bisa di Indodax ya seperti itu. Kalau misalkan untuk P2P lending bisa di iGrow misalkan. Bisa ngambil itu kan paketnya macam-macam ya. Tapi ya minimal salah satu aja dulu misalkan laksanain. Misalkan di Peluang beli Bitcoin rutin misalkan BTC lah ya. Rutin itu juga istilahnya gak akan sampai hilang-hilang banget lah. Kalau misalkan gak mau ada resiko sedikit pun ambil reksadana pasar uang kayak gitu. Kalau enggak nabung aja.
Nabung aja resikonya bisa hilang kan? Apakah itu celengannya diambil orang, ya Iya, kan? Atau apalah gitu. Intinya sebenarnya di tetap ada ya selalu ada selalu ada resiko. resiko. Tapi Tapi ada kuncinya kan, high risk, high profit ya ya, kan. Nah, low risk berarti low profit gitu. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi berarti ya ya. Nah, intinya sih sebenarnya dari konten ini itu kita pengen ngajak praktis lah langsung ya. lah coba dicari aja di App Hmm. Store atau di Play Store itu aplikasi-aplikasi itu. Kalau yang iklan di YouTube mah banyaknya binomo ya itu Nah, mah saya belum pernah coba itu mah kayak trading gitu ya mungkin ya. kalau binomo kita Lebih ke lebih ke gambling kayaknya, ini dia nebak tren gitu. nebak tren. Jadi kita Itu tidak kita rekomendasikan, tapi kalau aplikasi seperti ya Bibit, Peluang, mm-mm. iGrow tadi seperti itu Itu juga silakan bisa. dengan resiko ditanggung masing-masing gitu kan. Ya kecil lah, sangat kecil sih. Ya intinya apa yang disampaikan di sini ya hanya sebatas sharing gitu ya. Betul. Jadi adapun nanti kalian praktek misalkan di rumah ngedownload aplikasi kemudian mendapatkan kerugian dari investasi itu ya itu tanggungan kalian masing-masing gitu. Karena ya namanya investasi pasti fluktuatif ya Betul. kan. Nah, oleh karena itu kita harus beli tiap bulan agar ketutup. Ketika naik beli, ketika turun beli, terus aja kayak gitu. Jadi nanti harganya jadi rata-rata gitu. Betul. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi, silahkan aja dicoba ya. Jadi, berarti pembahasannya segitu aja. Oke, Oke, thank you nih Ajojo yang udah mau berbagi. Nanti kita di konten-konten berikutnya mungkin bisa bahas minimalismenya yang lebih detail gitu ya, betul. atau mungkin tentang apa cara membeli mobil. Kayaknya saya ini deh penasaran dengan trik membeli mobil dengan gaji karyawan tuh bisa nggak sih kira-kira? Nah itu, Sebenarnya nggak jauh beda sih prinsipnya dari nah tadi itu. tapi nanti saya pengen Ajojo tuh ngejelasin gitu kayak hitung-hitungannya tuh seperti apa gitu supaya si karyawan ini bisa punya mobil gitu dengan Ya. gaji yang segitu gitu. Nah, Poin penting dari pembahasan literasi keuangan yang pertama sampai sekarang ya. Jadi poin pentingnya juga yang harus jadi catatan itu hindari hutang konsumtif. oke. Jadi apalagi misalkan belum nikah terus mau nikah, kalau bisa lunasin dulu tuh hutang-hutang yang sifatnya konsumtif tuh. Mhm Cicilan mhm. motor, cicilan apa segala macam itu hindarilah kalau bisa jangan ada lagi karena ya prinsipnya kita ngatur ngatur uang supaya tidak terjebak dari eee, hal-hal seperti itu. Oke. Oke, Ajojo terima kasih atas waktunya ya. Jadi, nanti kapan-kapan kita ke Depots lagi dan untuk Deber di rumah jangan lupa untuk subscribe Kedua Bangsa TV, juga like juga video ini dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di Depots selanjutnya. Bye.